Hai guys, kali ini kita akan membuat game seperti game Plants vs Zombies. Bagi kalian yang nggak tahu game Plants vs Zombies ini, kurang lebih gamenya seperti ini. Jadi kita akan menanam tanaman ya, tanaman di sebelah kiri. Ini untuk melindungi di sebelah kiri ini ada rumah ya, rumah dari manusia yang nanti akan diserang oleh zombie di sebelah kanan. Nah, seperti ini ya. Jadi ketika ada zombie muncul seperti ini, maka zombinya akan ditembak. Dan kita harus menaruh tanaman-tanaman ini supaya zombie-zombinya ini tidak berhasil untuk mencapai di sebelah kiri. Kurang lebih seperti itu gamenya guys. Nah, pada video kali ini saya ingin membuat game yang seperti itu menggunakan ChatGPT dan juga Gemini. Kita akan membandingkan game yang digenerate oleh ChatGPT dan juga Gemini. Di sini ChatGPT saya menggunakan akun Plus dan Gemini saya menggunakan akun Pro. Semuanya saya dapatkan secara gratis. Pastikan kalian menonton video ini sampai habis supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Karena di pertengahan video saya akan ngasih tahu gimana cara mendapatkan akun Pro secara gratis guys. Pertama kita mulai dulu dengan ChatGPT. Seperti biasa kita berada di chatgpt.com. Saya menggunakan ChatGPT 5.1 yang thinking. Ini saya gunakan untuk task atau permintaan yang kompleks. Di sini pastikan kalian memilih yang thinking ya. Di sini thinking sudah aktif. Terus saya kasih prompt seperti ini guys. Ya, di sini ada prompt kurang lebih dia adalah sebagai web game developer. Your task: create a complete web-based tower defense game inspired by Plants vs Zombies with original, non-copyrighted graphics using HTML, CSS, and JavaScript only. No external library. Jadi di sini saya membuatnya menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript tanpa menggunakan framework dan juga library. Lalu gamenya harus bisa di run di browser menggunakan single HTML. Jadi saya menggunakan satu file HTML saja untuk membuat game ini guys. Nah, kurang lebih seperti ini requirement-nya ke bawah dan ini kompleks banget prompt-nya ya supaya nanti hasilnya bisa maksimal guys. Nah, setelah itu kita enter aja atau kalian bisa klik tombol anak panah ke atas ini. Nah, setelah ChatGPT memberikan responnya kurang lebih seperti ini guys. Jadi dia langsung to the point ke codingan tanpa ada penjelasan apapun sesuai dengan instruksi yang saya berikan. Kita copy kode ini aja ke dalam kode editor. Saya menggunakan Google Anti-Gravity guys. Nah, di sini saya sudah membuka Google Anti-Gravity. Lalu di sini new file ya. Di sini GPT 5.1.html. Di enter aja, langsung dipastikan ke sini guys. Untuk codingannya tadi, jangan lupa kita save. Lalu di sebelah kanan ini adalah chat ya, chat. Kita bisa request ke Google Anti-Gravity ini untuk membukanya di browser. Caranya open in browser. Ya, enter aja ya. Nanti secara otomatis Google Anti-Gravity ini akan membuka browser untuk kita dan menjalankan game ini di browser tersebut guys. Ditunggu saja. Bagi kalian yang penasaran dengan Google Anti-Gravity ini, kalian bisa melihat penjelasan saya di video yang ini guys. Oke guys, setelah terbuka browsernya, kurang lebih tampilannya seperti ini guys ya. Ini adalah game Plants vs Zombie yang dihasilkan oleh ChatGPT pakai GPT 5.1 ya. Di sini ada menunya. Nih, Garden versus Undead, a simple browser tower defense inspired by lawn battles. Di sini ada 3 menu, start game, how to play, dan option. Kita coba yang how to play, diklik aja. Di sini ternyata ada panduannya ya, gimana cara menggunakan game ini ya. Di sini defend your garden from waves of undead. Ya, pertama itu collect sun, jadi mengumpulkan sun untuk secara otomatis dan dari sunflowers. Jadi ada 2 cara ya, dari sunflower atau dari sun. Kemudian klik a seed packet on the left ya. Pokoknya ini seperti ini aturannya. Kita back aja. Terus options, ini ada options. Nah, di sini ada tingkatannya ya, easy ya, difficulty ini tingkatan easy, normal, dan hard ya. Di sini dipilih yang saya coba yang easy dulu. Untuk soundnya ini bisa diaktifkan atau di mute aja, nggak apa-apa. Di save aja kalau sudah. Setelah itu mari kita coba gamenya guys. Start game. Nah, kita langsung ke sini dulu ya. Ini diklik, dipindah ke sini. Terus ini ada zombie. Ini di sini zombinya guys. Zombinya terlalu ini ya, keren ya. Zombinya nih. Ini sudah mirip guys. Ini kalau ini saya review dulu ya. Jadi kalau sunflower ya, ini bukan matahari, itu membutuhkan cost itu 50 ya. 50. Kalau pea shooter ini tanaman ini costnya 100.
Guardian ini 75. Jadi ini cost yang kita miliki ya. Misalkan 250 kita pasang di sini Guardian 75, maka sunnya ini dia poinnya akan berkurang ya. Terus coba kita kasih ini. Wah, sudah menang guys. Level complete. You survived the wave. Skor 180. Level pertama. Kita next level guys. Coba ya. Ini setelah level pertama ada next level, terus replay level, berarti dia main di level yang sama, level 1 lagi, terus back to main menu. Ya, kita coba yang next level atau replay dulu ya. Berarti di level yang pertama. Nah, ini ya. Ini di sini ada skornya, di sebelahnya ada level 1, wave-nya ini darahnya ini guys. Ya, bentar. Ini di sini. Terus kita kasih ini di sini. Lalu batu guys, biar dia nggak ke sini. Oke, oh kurang, uangnya kurang, poinnya kurang untuk pistolter ini 100. Oke ya, ini ada pause nih di bawah ada pause. Oh bisa pause guys, resum. Oke, pause, resum, terus restart. Oh restart dia langsung restart guys. Terus Sowell, bentar, ini ada sound juga. On off, oh ada di sini on off. Sowell ini, di sini ya. Nah, di pause, kalau di pause ini ada pop up seperti ini, resum, restart level, back to main menu. Kalau resum main lagi, restart level, oh dia mulai lagi ya dari awal, terus pause, terus back to main menu. Kalau back to main menu ya ke awal lagi ya. Kita mulai dari awal, start game, how to play, dan options. Nah, kita coba yang hard, guys. Kita save ya. Coba kita lihat. Oh, dia tersave, guys. Bagus ya. Tersave. Lalu kita start gamenya. Nah, ini sunflower di sini coba 50. Oke. Ayo. Cepet ini zombinya sudah mulai kelihatan. Ini mana ini? Oke, siap. Nah, di sini ditaruh. Aduh. Sunflowernya 50. Oke, sip. Nah, di sini kasih. Waduh guys, ini ternyata terlalu rame nih zombinya ya untuk yang hard ini. Kita pause aja coba. Kalau pause, nggak apa-apa deh. Resum aja ya. Coba kalau kalah kayak gimana nih? Kita pengen tahu ya. Saya pengen tahu gimana kalau kita kalah itu seperti apa. Game over tentunya ya. Nah, ini ada mobil ya. Jadi kalau dia sampai sini mobilnya langsung dijalankan dan menabrak zombinya. Oh, ternyata menang guys. Kita ke level 2 coba ya. Kita coba deh. Saya pengen kalah guys. Kalah itu game over seperti apa. Nah, ini kita kalah nih guys ya. Karena yang paling bawah ini udah nggak ada traktornya ya untuk menabrak si zombie. Ini tentu saja nanti zombinya bisa mencapai di sebelah kiri dan kita akan kalah. Seharusnya seperti itu. Nah, kita kalau kalah seperti apa ini? Game over ya. Dia oke, game over guys. Jadi the undead reached your house. Jadi zombinya ini berhasil mencapai rumah saya ya. Artinya kita kalah guys. Game over. Final skornya 360 sesuai ya yang ada di sini sama yang ada di pop up-nya. Haggis levelnya ini 2 ya sesuai. Terus di bawahnya ada 2 tombol nih guys. Restart level atau back to main menu. Kalau restart level ya kita main lagi di level 2 ini. Kalau nggak salah ya kita coba ya restart level. Kalau untuk back to main menu ini ya ke main menu yang ada tadi optionnya. Milih tingkat kesulitannya. Coba restart level. Apakah di level 1 atau level kedua? Oke, berarti dia stay di level 2. Mulai dari awal tapi dia di level 2 guys. Nah, Sowell ini apa Sowell? Kayaknya Sowell ini loh guys. Bentar, batu dulu biar kuat. Sowell ini. Oh, ngambil. Jadi kita ambil yang sudah kita tanam, misalkan ini kita taruh sini, yang murah aja, Sowell, sunflower, kita klik Sowell dulu, baru kita klik yang ini. Nah, ini akan diambil, tapi ya kita rugi karena ketika kita mengambil, ternyata sunflowernya ini enggak nambah poinnya.
ya. 0 di situ 25. Tuh ya. Kita ambil nggak nambah seperti itu. Ya, kita hanya ingin mereview sih. Review karena kita hanya ingin mereview hasil game Plants vs Zombie yang dihasilkan oleh ChatGPT. Kurang lebih seperti ini. Oke guys, kita berpindah ke Google Gemini. Untuk Google Gemini ini saya langsung menggunakan Google Anti-Gravity. Di sini saya sudah membuka Google Anti-Gravity. Lalu bikin file baru untuk membedakan Gemini 3 dan juga GPT 5.1. Saya membuat file yang namanya Gemini strip3.html. Kayak gini guys. Nah, setelah filenya terbuat, lalu langsung aja ke chatbot ini untuk memasukkan promptnya. Pastikan sebelum kita memasukkan prompt, pastikan di sini ya, opsinya ini kita pilih yang fast. Lalu di sini untuk modelnya kita pilih yang Gemini 3 Pro supaya hasilnya maksimal. Dan ini saya juga menggunakan Gemini Pro AI, Google Pro AI yang sudah include dengan Gemini 3 Pro. Buat kalian yang ingin mendapatkan akun Google AI Pro secara gratis, kalian bisa melihat video saya, linknya sudah ada di deskripsi video ini guys. Oke, setelah semuanya siap, langsung saja kita masukkan promptnya di dalam sini. Promptnya sama seperti yang saya masukkan ke dalam GPT 5.1. Setelah itu, klik aja tombol anak panah ini atau kalian klik enter. Biarkan Google Gemini atau Google Anti-Gravity ini membuat filenya untuk kita. Kita sambil menunggu dia membuat gamenya, kita bisa sambil untuk bikin kopi, teh, atau dan lain sebagainya. Nah, oke guys, setelah codingan jadi, ya, ini langsung saja kita buka menggunakan Google Anti-Gravity. Seperti biasa, open in browser. Secara otomatis nanti Google Anti-Gravity ini membuka browser untuk kita dan menjalankan gamenya. Nah, oke guys, setelah browsernya terbuka, jadi tampilan game PVZ ini atau Plant vs Zombie ini yang dibikin oleh Gemini kurang lebih seperti ini guys tampilannya. Jadi ini menu utama ya, ketika baru membuka gamenya. Jadi Garden versus Undead. Ada 3 menu, Start Game, How to Play, dan juga Options. Kita review dulu yang How to Play-nya. Nah, How to Play-nya di sini ada pop-up ya, Goal, ada Goal, Sun, Plants, controls ya. Goalnya itu dia defend your house left side ya, mempertahankan rumah kita dari zombie ya, yang dari sebelah kanan itu zombinya nanti berjalan dari sebelah kanan. Lalu sun ini matahari, ini mengumpulkan sun dan plant sunflowers to get more sun. Gunakan sun untuk membeli plant ya, untuk mempertahankan rumah kita. Plantnya itu ada 3 ya, plantsnya tanamannya itu ada 3, sunflowers, peachwater, dan juga walnut. Kontrolnya ini mouse only. Jadi klik seed packet to select. Oke. Jadi select dulu plant yang akan kita beli. Lalu baru kita klik gridnya untuk menanam. Gunakan right click, ini klik kanan untuk meremove atau mencabut dari tanamannya itu. Kita back aja. Untuk optionnya di sini difficulty ya. Ini tingkat kesulitannya. Ada 3 tombol. Terus ini current ini normal, jadi secara default dia normal untuk tingkat kesulitannya. Saya ingin menggunakan yang easy aja karena saya sambil mereview, jadi pelan-pelan aja untuk gamenya. Langsung saja kita ke gamenya ya guys, kita start gamenya. Nah, kurang lebih seperti ini guys ya. Jadi ini level 1 di sini, terus ini ada ketika kita berhasil membunuh satu zombie, misalkan ini ya, kita tembak ya. Nah, ini skornya 0 di sini. Di sini ada menu, coba kita klik menunya. Ketika diklik menu, dia akan berhenti gamenya. Terus di sini ada 3 tombol juga, resum, restart level, dan juga main menu. Kita resum aja lagi. Ya, cuma di sini ini tampilannya menutupi poin guys, menutup poin-poin ya, levelnya 1 ini. Jadi harusnya ini kurang ke bawah untuk menu-menunya ini, yang poinnya ke bawah ini. Nah, ketika berhasil untuk membunuh satu zombie, prosesnya ya, progresnya itu dia akan bertambah ke sini. Terus skornya setiap satu zombie itu 100 ya, 100. Oke, kita coba yang ini, kita halau. Dia batu untuk menghalau ya. Sunflower ini untuk menambah matahari poin ya. Setiap di sini ada matahari yang jatuh, sinar matahari yang turun dari atas ke bawah, kita klik aja ya. Ini menambah poin yang ada di sebelah kiri atas ini ya, 100 gitu. Kalau ini ada animasi sinar mataharinya guys, animasi poin yang harus kita klik. Kalau yang di GPT 5.1 tadi itu kayaknya otomatis bertambah, nggak ada animasi
yang turun dari atas gitu ya. Ini setiap plant ini beda-beda ya harganya. Ini sunflower ini 50, lalu yang bisa nembak-nembak ini tanamannya ini 100, lalu untuk yang batu ya, batu ini 50 untuk menghalau. Jadi yang batu ini lebih kuat ya untuk menghalau, lebih lama. Misalkan kayak gini ya, dia tuh lebih lama daripada sunflower ataupun yang tembakan ini. Nah, di paling bawah ini ada tulisan kecil guys ya. Kita harus detail di sini. Sawal right click. Coba kita right click untuk bagian sini. Nah, berarti kalau right click itu kita mengambil plan ya. Plannya kita ambil menggunakan klik kanan. Tapi ketika kita ambil, kita rugi guys. Karena ketika kita ambil, poin kita itu nggak bertambah ya. Poin kita itu tetap. Jadi kita rugi. Oke, saya ingin mereview yang menu ini. Ketika resum, dia akan melanjutkan gamenya lagi. Kalau restart level, coba ya. Oke, di restart ya levelnya. Jadi ini mulai dari 0 lagi skornya. Lalu di sini prosesnya ini juga kosong lagi. Terus di sini poinnya juga tetap sama. Oke, coba di sini saya kasih tembakan ini. Kalau di sini untuk animasinya bagus sih ya, keren. Jadi untuk pengembangan ke depan itu seperti zombie ya. Ini animasi yang lainnya itu bisa dikembangkan lagi guys. Kalau zombinya ini kan berbentuk kayak kartu gitu ya. Di sini kartu ada gambarnya zombie. Kalian bisa ganti dengan animasi seperti zombie berjalan gitu ya. Kayak Plants vs Zombie aslinya itu dengan sedikit animasi. Terus menu, terus main menu. Saya coba ke main menu. Dia balik ke menu utama guys ternyata guys. Oke, option tadi normal, tadi easy, terus normal, hard. Coba yang normal seperti apa? Start game. Nah, yang normal kita halo, coba di sini mana? Kita tunggu zombinya keluar, langsung kita halo di sini nanti guys. Oke, kita halo di sini. Ya, ini matahari turun, sinar matahari kita klik aja. Ini bunga mataharinya, sunflowernya bentuknya seperti ini ya. Ya, begini ya tampilan dari game PVZ yang dihasilkan oleh Gemini. Kita biarkan dia sampai ke sebelah kiri ini, nanti apa yang terjadi ya. Kalau yang di Gemini 5.1 tadi, itu ada traktor yang siap melindas atau menabrak zombie yang sesuai dengan garisnya tadi itu. Ke belakang semuanya ditabrak. Kalau ini ada merah-merah ini, kurang tahu saya. Merah-merah ini nanti seperti apa. Oke, ternyata ini juga gambar traktor guys. Sama ya, mirip kayak yang tadi ya. Yang di GPT 5.1. Oke ya, skornya 200. Kita halo guys. Coba guys, kita tambah ya. Oke, bentar. Apakah bisa kalau sudah ada ininya? Oh, nggak bisa. Jadi kalau sudah ada plan-nya itu nggak bisa kita taruh lagi. Kalau yang di bawahnya masih bisa. Gitu guys. Nah, sudah menang ya. Level komplit, level 1. Kita next level dengan skor 300. Diklik aja guys. Kita ke level 2. Cuma di sini skornya ini reset ke 0. Kalau yang di GPT 5.1 skornya itu dia diakumulasi ya. Level 1 ketika kita naik level ke level 2 maka skornya tidak direset tapi ditambahkan gitu ya, dibawa ke level kedua. Kalau di sini direset guys. Nah, ini juga kekurangan sih menurut saya karena ini sangat penting ya. Fitur seperti itu sangat penting dimiliki oleh sebuah game. Soalnya kalau tidak nanti gimana kita mau mencapai poin tertinggi kalau setiap naik level skornya direset. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Game Plants vs Zombie yang dibikin menggunakan Gemini 3. Coba kita bandingkan dengan yang GPT 5 ya. Nah, GPT 5 itu menunya lebih komplit guys, lebih lengkap ya menurut saya. Di sini start game, how to play sama yang menu utama. Start game ya, coba start game. Nah, untuk di in game-nya ini lebih rapi menurut saya. Untuk yang kayak skor, level itu dia nggak bertumpuk sama poinnya ini ya. Zone-nya ini tidak ditutupi oleh yang di bagian atasnya ini. Terus di bagian ininya, zombinya, dia nggak ada bingkainya ya. Nggak ada kartunya, tapi dia langsung icon zombie. Terus ada darahnya ini. Ya, sama sebenarnya. Yang tadi juga ada darahnya. Coba ya, kita resum. Nah, kalau di sini nggak ada zombinya, nggak ada darahnya guys. Kalau yang di GPT 5.1 zombinya ada darahnya. Jadi ketika ditembak ya
Tuh, darahnya dia berkurang. Jadi kita bisa tahu kapan dia akan mati atau kapan dia darahnya masih banyak gitu. Next level ya. Ini ketika komplit ya di 5.1 ini juga 200 ya, skor 200 level 1. Coba kita ke next level. Nih skornya 200 ya. Level 1 kita ke next level. Nah, di sini skornya dia dibawa lagi, diakumulasikan ke level kedua gitu. Terus di sini juga icon traktornya ini jelas ya, kelihatan nggak tertutup. Kalau yang di Gemini, kita lihat Gemini, dia tertutup, ini nggak jelas. Ini apa? Merah-merah ini. Kalau yang nggak biasa main, ini apa ya? Terus di bawah ini ada menu-menu lagi, ada 4 menu, pause, terus restart ya, terus showelnya pakai menu. Kalau yang tadi pakai klik kanan, di sini juga ada on, off. Nanti bisa dikasih sound kalau sudah ada ini aset soundnya. Kalau ini yang di Gemini ini bagusnya ada animasi sun-nya ini ya. Bisa kita klik untuk menambah poin yang ada di sini. Kalau yang di GPT 5.1 ini tidak ada untuk sunflower-nya, untuk sun point-nya ini secara otomatis dia akan bertambah ya. Tuh saya nggak ngapa-ngapain, dia otomatis bertambah. Dan juga bisa ditambah dengan ini sunflower-nya ini. Coba sunflower-nya apakah ada sesuatu yang dihasilkan dan bisa kita klik untuk menambah poinnya. Kayaknya nggak ada guys. Jadi kayaknya otomatis langsung dimasukkan ke sini tanpa ada action atau animasi yang perlu kita klik. Ya, di sini ada plus minusnya ya untuk game PVZ yang dihasilkan oleh ChatGPT 5 versus Gemini 3.0. Nah, oke guys, kira-kira seperti itu ya PVZ atau game Plants vs Zombie yang kita bikin menggunakan ChatGPT 5.1 versus Gemini 3 menggunakan Nano Banana. Nah, menurut kalian lebih bagus yang mana? Game yang dihasilkan oleh GPT 5.1 atau game yang dihasilkan oleh Gemini 3? Tulis di kolom komentar ya. Jika kalian suka video ini, kalian bisa like dan share video ini ke teman-teman kalian yang ingin membuat game menggunakan AI, ChatGPT 5 atau Gemini 3. Dan juga dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video-video seperti ini guys. Dan juga dukungan dari kalian sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.